Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Nikmasruro dan partner saya Dia Ayu Anandra. Kami dari Prodi D4 Teknik Informatika dari Politeknik Pos Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang router, di mana kita akan menggunakan dua jaringan, di mana yang sebelah kiri yaitu kita menggunakan ETH0, sedangkan sebelah kanan ini kita akan menggunakan ETH1. Di mana ETH0 itu IP address-nya yaitu 192.168.11.1, sedangkan ETH1 itu 192.168.10.1. Sedangkan pada ETH0 kita akan menggunakan DNS server, HTTP server, FTP server, dan klien A. Di mana DNS server yaitu IP address-nya yaitu 192.168.11.30. Sedangkan pada HTTP server yaitu 192.168.11.7, sedangkan pada FTP server yaitu 192.168.11.9, sedangkan pada klien A juga kita akan menggunakan 192.168.11.2, di mana pada ETH1 kita akan menggunakan DHCP server, klien B, dan PC Windows, dan mail server yang nantinya klien B dan PC Windows ini nanti akan kita dimungkinkan menjadi DHCP server, di mana DHCP server IP address-nya yaitu 192.168.10.10, sedangkan mail server yaitu 192.168.10.3. Untuk selanjutnya kita akan langsung ke VirtualBox-nya. Pada VirtualBox ini, pertama pada master ini kita akan mengclone dan akan kita beri nama router. Kemudian kita akan buka setting. Kemudian pada network kita pilih adapter 2. Kemudian kita pilih enable. Kemudian kita pilih host only adapter. Terus di sini kita pilih VirtualBox host only Ethernet adapter step 2. Sedangkan di sini kita pilih low-all, kemudian kita OK. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada jaringan 1, yaitu pada klien A, FTP server, HTTP server, dan DNS server. Pertama kita masuk ke username kita, kemudian password kita. Untuk mengecek hasil konfigurasi, pertama-tama kita ketikkan echo/etc/network/interface. Dapat kita lihat di sini bahwa pada klien A yaitu kita memakai ETH0 dengan address yaitu 192.168.11.2 yang terdapat pada topologi, sedangkan netmask yaitu 255.255.2550, sedangkan network yaitu 192.168.11.0, dan broadcastnya yaitu 192.168.11.255. Sedangkan gateway kita memakai pada ETH0 yaitu 192.168.11.1. Kemudian kita juga edit atau konfigurasi terlebih dahulu IP address-nya, yaitu pada FTP server kita menggunakan ETH0 dengan address yaitu 192.168.11.9, dengan netmask yaitu 255.255.2550, dengan network yaitu 192.168.11.0, dengan broadcast yaitu 192.168.11.255, dengan gateway yang sama seperti pada klien A yaitu 192.168.11.1. Kemudian kita juga edit atau konfigurasi
pada HTTP server. Seperti sebelumnya, kita klik untuk mengedit dan mengklikkan pico /etc/network/interfaces. Seperti ini, kita tetap masih pada jaringan 1 yaitu ETH0 dengan address yaitu 192.168.11.7 dengan network 155.255.255.0 dengan network yaitu 192.168.11.0 dengan broadcast yaitu 192.168.11.255 dengan gateway 192.168.11.1 dan DNS server yaitu 192.168.11.30. DNS server ini. Dan DNS server juga kita masih pada jaringan 1 yaitu ETH0 dengan address 192.168.11.30 dengan network 125.555.255.255.0 dengan network yaitu 192.168.11.0 dengan broadcast yaitu 192.168.11.255 dengan gateway 192.168.11.1. Kemudian kita akan cek konfigurasi pada router. Sini terdapat dua jaringan yaitu ETH0 dan ETH1, dimana yang pertama kita memakai ETH0 dengan address yaitu 192.168.11.1 seperti gateway yang kita pakai pada jaringan pertama yaitu ETH0 dengan netmask 255.255.255.0 dengan network yaitu 192.168.11.0 broadcastnya 192.168.11.255. Sedangkan yang kedua di sini kita pakai ETH1 dengan IP addressnya yaitu 192.168.11.1 netmasknya itu 255.255.255.0 dengan networknya itu 192.168.11.1 dengan broadcast 192.168.10.255. Kemudian selanjutnya kita klik konfigurasi pada jaringan yang kedua yaitu ETH1 yaitu DHCP server. Kita pico /etc/network/interfaces. Nah, seperti pada DHCP dapat dilihat bahwa dia sudah menggunakan jaringan 2 dengan IP addressnya itu 192.168.10.10 dengan netmask yaitu 255.255.255.0 dengan networknya yaitu 192.168.10.0 dengan broadcastnya yaitu 192.168.10.255 dengan gateway-nya yaitu 192.168.10.1 dan DNS servernya 192.168.11.30. Kemudian kita coba cek pada klien B. Pada klien B kita menggunakan jaringan 1 yaitu ETH1, tapi kita mulai dengan HCP jadi tidak perlu menggunakan IP address, netmask, network dan broadcast karena dia akan mengisi secara otomatis. Dan terakhir yaitu pada mail server, dapat kita lihat di sini juga menggunakan jaringan kedua yaitu ETH1 dengan IP address yaitu 92.168.10.3, netmask yaitu 255.255.255.0, network yaitu 192.168.10.0, broadcast 192.168.10.255 dengan gateway 192.168.10.1 dengan DNS servernya 192.168.11.30. Kemudian pada DNS server ini kita edit terlebih dahulu. Pertama kita restart terlebih dahulu
Ctrl X, kemudian kita ketikkan /etc/networking/start. Seperti kita lihat restart berhasil. Kemudian kita masuk pada cd/etc/bin, kemudian cp yang kita buat pada DNS server yang kita gunakan pada klien-klien yang lain saat kita panggil, yaitu kita akan menggunakan praktikum.com. Kenapa kita menggunakan cp? Karena kita akan mengkopinya, jadi kita menggunakan cp. dp192. Kemudian kita masuk, kita ketikkan Pico. Nah, seperti ini. Kemudian kita edit di sini. Sembari menunggu saya mengedit. Seperti ini, yaitu pertama kita ganti judul yang di atas, yaitu server1praktikum.com. Jangan lupa pada .com akhir kita kasih titik. Jika titik tidak dicantumkan itu juga berpengaruh. Kemudian root bisa juga diganti admin sesuka kalian. Kemudian server1.praktikum.com. Kemudian yang pertama yaitu admin yaitu server1.praktikum.com. kemudian admin kemudian 192.168.11.7 yaitu IP address dari HTTP server. Kemudian data
yaitu kita pakai 92.168.11.9 yaitu FTP server. Kemudian mail 92.168.10.3 itu IP address dari mail server. Terus www 192.168.11.7 yaitu HTTP server, dan server 1 www. Kenapa kita pakai www? Berarti alias atau saat kita memanggil www itu sama dengan kita HTTP server. Kemudian kita restart, Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita panggil selanjutnya yaitu masuk pada pipo/dp192. Kita edit juga seperti pada praktikum dppraktikum.com. Dapat kita lihat yang pertama kita ganti server 1.praktikum.com, root.server1.praktikum.com. Kemudian kita pilih add server 1.praktikum.com. Kemudian di sini kenapa kita tulis 30.11.168 yaitu IP address dari DNS server yang biasanya kita tulis dari depan yaitu 192.168.11.30, kita tulis dari belakang yaitu kita ambil 30.11.168 dan kita beri tulisan itu server 1 praktikum.com. Kemudian FTP server kita tulis 9.11.168 dari IP address yang awal yaitu 192.168.11.9 dengan data.praktikum.com yang pertama kita tulis pada file praktikum.com yaitu kita tulis FTP server itu data, kemudian mail server yaitu 3.10.168 dengan mail.praktikum.com dan 7.11.168 yaitu praktikum.com yaitu dari HTTP server. Dan kita save, enter.
Sedangkan pada DHCP server awalnya saat kita membuat, kita install terlebih dahulu yaitu dengan perintah apt-get install DHCP3 server. Tapi karena saya sudah menginstalnya, kemudian kita cuma lihat saja. Pertama Ctrl X, kemudian kita masuk pada dhcp3/hcp3.com. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, di sini subnet kita masukkan 192.168.10.0 yaitu pada jaringan ETH1 dengan nama domainnya yaitu 192.168.11.20 karena kita akan menggunakan DNS server, kemudian server 1.com yaitu DNS server, kemudian routernya kita menggunakan 192.168.11.1 pada ETH1, kemudian broadcastnya 92.168.10.255. Awalnya di sini terdapat tanda pagar, kemudian kita hilangkan karena kita menggunakan semua. Kalau seumpama kita tidak menggunakannya, seperti kita tidak menggunakan router, kita kasih tanda pagar seperti ini, tapi karena kita menggunakannya kita hapus saja. Kemudian kita save. Kemudian kita masuk, kita edit pada file default pico/etc /default DHCP3 server. Nah, di sini di interface kita ganti pakai ETH1 karena kita akan menggunakan jaringan kedua. Setelah selesai, kemudian kita restart, kita save, kemudian /etc/init.dhcp3 server restart. Nah, saat sebelum kita awal kali pasti saat di stopin pasti ada tulisan file, itu tidak masalah, tidak terjadi error. Tapi untuk kedua kalinya pasti tidak akan terjadi file. Sekian dari penjelasan tentang DHCP server. Kemudian kita akan melanjutkan pada penjelasan tentang router. Kembali pada router, selanjutnya kita save setelah kita hasil konfigurasi dan kita restart dulu, enter, terus /init/login restart. Seperti ini. Kemudian kita if config untuk cek hasil konfigurasi.
Nah, di sini dapat kita lihat terdapat ETH 0 dan ETH 1, di mana ETH 0 kita menggunakan 192, 16811, sedangkan pada ETH 1 yaitu 192, 16810. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada IP forwarding, yaitu transfer data yang berjalan antara dua jaringan yang berbeda, sehingga IP forwarding ini berfungsi nantinya sama seperti halnya bridge, yaitu namun dalam konsep ini Debian berfungsi menjadi router karena menghubungkan dua jaringan. Pertama kita masuk pico /etc/size.gtl.conf. Pada bagian ini awalnya itu terdapat pagar, kemudian kita hilangkan pagarnya. Setelah itu kita save, Ctrl X, kemudian kita cek hasil konfigurasi itu dengan menggunakan size.gtl. Hasil yaitu net ABV, IP forwarding sama dengan 1 seperti yang kita hilangkan tanda pagar. Kemudian kita akan konfigurasi IP tables, yaitu sebagai berikut. Seperti yang kita lihat, pertama kita ketikkan IP address min.up post routing min s dengan 92.8.11.0.24 min j masquerade, terus kemudian setelah itu enter, kemudian kita ketikkan IP address min save, terus buka kurung siku, terus /etc/ip tables, terus kemudian kita ketikkan echo dalam petik up command IP tables min restore
buka kurung siku, terus slash etc slash iptfs, petik tutup kurung siku 2 kali, kemudian slash etc slash network slash network. Kemudian setelah itu enter, kita kemudian akan mengecek hasil konfigurasinya, yaitu kita kembali ke pico slash etc slash network slash interfaces bagian bawah. Nah, dapat kita lihat sudah masuk ke app.navigable slash etc settings yang kita buat. Kemudian untuk menyambungkan pada Windows, pertama kita setting dulu pada network yang internet setting. Dan kita pilih change adapter option. Seperti yang kita atur pada network setting yang pada router, kita pilih virtual host only network #2. Dan kita masuk ke properties. Kemudian di sini kita pilih internet protocol version 4. Nah, di sini kita pilih use the following IP address dengan kita mencetak IP addressnya itu 192.168.10.3 dengan subnet max 255.255.255.0 dengan default gateway 192.168.10.1, yaitu jaringan pada ETH1. Dengan sini use the following DNS server address-nya kita isikan DNS server 92.8.11.30, kemudian kita oke dan close. Kemudian kita kembali ke sini. Kemudian kita akan mengecek apakah saling terhubung, dua jaringan tersebut bisa saling terhubung atau tidak. Pertama kita coba ping 192.168.11.2 yaitu gateway-nya berhasil, itu gateway dari ETH0. Sedangkan di sini DHCP kita menggunakan ETH1. Ini kita coba ping 192.168.11. Yaitu pada ETH1 juga berhasil, berarti dua-duanya kita bisa berjalan pada DHCP server. Kemudian kita coba DHCP server dengan FTP server, yaitu ping 192.168.11.9, yaitu IP address dari FTP server dapat terping juga. Kemudian kita lanjut dengan klien A 192.168.11.2. Kemudian kita lanjut coba dengan FTP server, yaitu 192.168.11.7. Oke, selanjutnya kita coba DNS-nya 92.8.11.30. Oke, dapat terping. Kemudian kita akan coba pada FTP server. Jika seperti ini kita enter saja, kemudian kontrol
X. Nah, kita reset terlebih dahulu. Kemudian kita coba pin FTP, yaitu P pada klien B, karena klien B tadi di HCP, tapi kita masukkan tuh 150 pada 192 168 10 150. Nah, sini berarti FTP ke klien B juga berhasil. Kemudian kita coba juga HTTP server. HTTP server pertama kita restart terlebih dahulu. Kemudian kita ping dengan klien B ya, 168.10.150 dapat terkoneksi. Kemudian kita coba di DNS. Kemudian pada DNS juga kita restart terlebih dahulu. Kemudian kita pin 192.10.150 dapat terpilih juga antara DNS dan IP. Coba kita sekarang pada masuk pada klien. Dengan B ini kita menggunakan jaringan yaitu ATS. Kita coba ya. Kita reset terlebih dahulu biar tidak jadi error. Saat kita reset, tampilannya akan berbeda karena dia menggunakan HCP. Dapat kita lihat juga di situ bahwa IP-nya itu 92.8.10.90 pada klien B yang kita cek sebelumnya. Kemudian kita coba dengan DNS ya 198.11.30 dapat tersambung antara klien B dan DNS. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum router kali ini yaitu kita mencoba untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda dari segi IP, Ethernet, dan juga cara penyetingan, dan semuanya dapat berhasil karena adanya router. Jadi sini kita menggunakan dua jaringan yang berbeda dengan satu jaringan, tapi kita dapat menghubungkannya karena menggunakan router. Sekian dari praktikum router kali ini, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.